3, 2, 1, go! Ya, jadi kita agak resmi dikit, kira-kira 10 menit atau 5 menit. Cepatnya lah, jangan ya. Ada apa-apa, selalu ayo Bibi ikut. Alhamdulillah berarti aku orang tua udah nggak ada, tapi tante sudah selalu ingat sama aku. Terima kasih tante, sudah. Bukan asal itu, I love you. Bertempat ini sekeluarga, ya, tanpa ada orang lain. Kemudian saya berterima kasih kepada orang-orang Jakarta karena saya sudah 3 kali ke sini. Ya, pertama saya ke sini Rizky yang kawin, ya. Kemudian anaknya Birni. Nah sekarang abang kita. Cakra bin Sabaragiga. Senyumnya pas ya Om. Iya. Lanjut. Nah, jadi itulah saya punya kebanggaan terhadap saya punya keponakan semua. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang ada seperti ini. Buat Tante Sina, ya terima kasih. Buat keluarganya Om Halik, Tante Nur nggak bisa hadir ya. Terus buat yang ketiga Pak Rahman sama Bu Emi ya. Terus yang keempat siapa? Sebutin dong anak. Mohon maaf yang kedua. Kira-kira totalnya berapa anaknya? 10. Semua 10. 9 kali lahir, anaknya. Saya nomor 1. Iya. Om Iskandar nomor 2, nomor 3 Om Rahman, nomor 4 Tante Mana, nomor 5 Om Asis, nomor 6 Tante Sia, nomor 7 Hakim, Nomor 8. Siapa yang nomor 8? nomor 8, nomor 9, nomor 10, Ya oke, kita mau restart. Ya kita restart. Buat saya terutama ya kepada anak-anak saya, istri saya Buin, buat anak saya ya. Jadi terus terang, bapak saya kasih tahu saya, Arman, dulu yang kalau mati duluan itu adalah bapak. Jadi tolong tugas kamu adalah bagaimana caranya keluarga saya, kata bapak saya, keluarga saya semua tuh akrab. Jangan pernah ada berantem karena bapak dulu begitu sekeluarga, jauh-jauh pencar-pencar semua. Ya. Bagaimana caranya orang tua kita dulu itu berpencar-pencar hidupnya. Terus kemudian mereka berkumpul, ya. Dan berkumpulnya mereka juga kadang-kadang terus terang. Dulu itu kita di meja gaplek akhirnya ketemu. Ya kan saya bilang nih kita nggak bisa nih, harus kita bikin sesuatu. Saya bilang sama Sarip waktu itu Sarip ya, kita bermula Sarip sama Om Hadi. Ya. Sakit. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Oke, Om Cakra, ini kita cerita. Ya, kita cerita. Ada sedikit share dari saya. Karena terus terang ini dari dulu saya di sini saya nih. Ya. Saya pengen bagaimana ini kadang-kadang terus terang di WA kita aja waktu itu pernah ada pertengkaran apa segala macam. Karena sebenarnya itu tidak boleh, tidak harus dibahas. Justru kita sebagai umat muslim seharusnya ya yang namanya jeleknya keluarga kita nggak boleh kita siar ke orang lain. Harusnya kita tahan aja. Nah, fungsinya apa? Kita bicara baik-baik. Nah, ini saya kembalikan bapak saya bilang gitu sama saya. Oleh sebab itu terus terang Tante Sina, apapun kata Tante Sina, saya selalu menyempatkan diri saya, menyisakan waktu saya. Ini nggak bisa nih. Ini seperti Tuhan saya. Sama istri saya bilang aja gitu. Saya bilang kalau Tante Sina udah ngomong karena dia paling tua, saya harus ikutin, nggak bisa. Karena itu amanat dari orang tua saya, bapak saya terutama. Karena bapak saya anak nomor 3 ya, anak nomor 3 jadi saya harus ikutin. Oke, lanjut. Judulnya kali ini saya bawa adalah restart. Kenapa saya bilang restart? Hal ini dimulai ketika saya menjadi seorang ayah yang mana saya itu orang yang terlalu keras sama anak-anak saya. Sehingga, mohon maaf, ketika saya ngomong, anak-anak saya nggak pernah berani untuk ngomong, saya mau ini pak, saya mau ini pak, saya mau, nggak berani. Dia nggak ada yang berani. Kalau saya bilang tidak, atau kan tangan saya melayang ke dia. Gitu. Tak marah. Iya, nggak bisa. Nah, akhirnya saya merenung. Ya Allah, kenapa saya bisa benar? Ketika saya pensiun, ya harus saya mohon maaf nih. Mungkin di sini semua pada jago ngaji, saya baru belajar ikro saya. Alhamdulillah ikro 5 sekarang saya sudah. Ya, iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya udah pernah hatam 1 kali, tapi itu hatamnya 3 tahun. Nah sekarang alhamdulillah saya istri saya kita buin. Nggak ada yang kenal soalnya, nggak ada yang kenal. Ya dia banyak kasih tahu saya tentang bagaimana cara
baik dan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke. Rista. Bermula dari bapak saya, kemudian saya lanjutkan ketika dengan anak saya, ketika saya bicara apa segala macam, anak saya nggak boleh ngomong. Ketika ngomong saya lempar botol, saya lempar apa, saya cambuk dia, dan saya kerja sama anak saya. Kenapa dia? Bapak saya belum saya bikin saya suruh sama Om Samara termasuk nih, jangan saya. Jadi saya perlu itu jadi keras terhadap anak saya. Jadi begitu. Ketika saya terlalu keras sama anak saya, jadi anak saya minta ini, saya nggak bisa. Terus saya berpikir, ya Allah, kenapa saya begini? Terus saya resah, saya sedih. Setiap hari sedih kok anak-anak nggak pulang, saya sendiri, istri saya kesian di rumah sendirian sama si Jasmine, saya main gaple. Tiap hari tuh main gaple saya. Ya kan main gaple. Istri saya kemarin, alhamdulillah, ya saya bilang alhamdulillah. Kenapa dari itu? Ayatnya bagus ya. Kena serangan jantung. Mungkin nggak ada yang tahu mungkin ya. Serangan jantung masuk di ICU apa segala macam. Semuanya adiknya berteriak nangis. Saya bilang jangan nangis begini. Akhirnya saya bilang kayaknya gue dimati sama Allah. Gue harus sayang sama istri saya. Makanya sejak saat itu saya bilang dalam hati saya selalu ada di sisi kamu. Saya harus ada. Saya harus dekat sama dia. Jadi kalau saya mau pergi aja, kita pergi sih. Bu, saya mau pergi boleh nggak? Paling saya jam 10 pulang. Ya nggak apa-apa ya jam 12 aja. Alhamdulillah dia belum benar. Tapi saya usahakan ya. Kita oke. Begitu saya diingatkan sama Allah begitu, ya melalui kejadian istri saya langsung terpikir. Anak saya panggil semua nggak ada ini. Istri saya bilang, Bu, kamu mau dirawat? Istri saya bilang, jangan ya. Panggil anak-anak semua. Wah. Saya nggak bisa nangis kan ini. Oh ini melawan gini, saya gila, istriku memanggil mau ketemu anak-anaknya semua, berarti ada sesuatu. Dia kan berarti ada sesuatu. Saya panggil akhirnya, dokter bilang nggak bisa, ini harus dirawat, harus begini, nggak bisa dokter. Saya mau bawa pulang istri saya. Bapak tanda tangan, Bapak percaya, yakin bahwasanya ini istri Bapak, nanti kalau ada apa-apa saya tidak bertanggung. Iya, saya yakin. Saya bawa istri saya pulang, ketemu anak-anak semua. Pas itu istri saya di kamar, saya panggil. Kebetulan ada Haikal sama ini ya, Jilan. Saya panggil. Akmal sebelumnya waktu saya ke Australia saya udah kasih tahu. Emang saya udah cita-cita bagaimana caranya saya pengen rukun. Dengan kita upaya untuk jadi rukun semuanya aja belum tentu terkabul. Ya kan? Makanya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Saya ngomong sama Akmal marah, oh nggak bisa ya begini, kakak gue kan begini. Iya, dulu om kamu juga begini. Sekarang kamu itu jadi bagus lagi, ya. Terus kemudian nanti lebih panjang, lebih enak daripada nanti dimulai kita usia 40 tahun. Pada saat itu saya usia 40 tahun. Ya bapak saya baru ketemu sama saudara-saudara, sama Tante Sina, sama mamanya sendiri di rumah Tante Sina. Bapak saya nggak mau ngomong. Betul kata Tante Sina yang dia nggak mau ngomong. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, bapak nggak bisa begitu pak. Itu ibunya bapak. Pernah itu waktu bapak di rumah Tante Sina kan, udah bisa saya bilang. Bapak nggak boleh begitu. Akhirnya bapak ngomong, nangis bapak saya. Ya kan laki-laki itu cuma namanya laki-laki. Ya kan tapi sebenarnya kalau dia tahu rusak, insya Allah dia akan bagus. Oke, lanjut saya ke anak saya. Saya panggil anak saya 2 orang. Saya bebasin untuk merokok. Kan dulu, tenang. Kenapa saya bebasin untuk merokok? Anak saya merokok di mana-mana. Ketika terjadi apa-apa di sana siapa yang tahu? Saya bilang kalau lo mau merokok di sini, tapi nggak boleh di ruangan. Kenapa nggak boleh di ruangan? Karena dia pernah kedapatan sama ibunya di ruangan, ibunya langsung sakit. Saya bilang ibu kamu udah begini. Ketika saya kasih kamu kesempatan ini, apa ngumpet-ngumpet, maka akan terjadi masalah lagi buat ibu kamu. Sekarang kamu boleh merokok tapi di luar, tapi alhamdulillah merokok paling sekali-sekali di luar. Daripada ngumpet-ngumpet ngebul semua. Enggak, maksud saya kita harus cari solusi atas problem kita. Oke, lanjut. Terus saya bilang sama dia, ada ibunya, saya bilang mulai saat ini saya, ayah kamu, saya akan start diri saya harus memulai dari saya. Mohon dimaafkan yang luar biasa kalau saya pernah bersalah sama kamu, pernah mukulin kamu waktu kecil, pernah iniin kamu, pernah apaan kamu, dan kamu tidak saya ajak, begitu kamu mau minta sesuatu mintanya sama ibu. Sekarang saatnya kamu minta sama saya. Nggak perlu kamu begitu lagi saya bilang. Ya jangan sembunyi-sembunyi semuanya. Ngomong sama saya. Alhamdulillah dia nggak ngomong juga. Tetap masih nggak berani. Tetap nggak berani dia ngomong sama saya. Oke, ayah start. Ayah, ibu kamu akan minta maaf semuanya sama kamu. Mulai saat ini tolong ampunin yang pernah saya lakukan terhadap kamu, maafin gitu ya. Dan kamu semua, saya bilang Akmal semua, Jasmine ibu, sama istri saya paling sering minta maaf karena saya selalu marah-marahin dia. Oke, bisa lanjut ya. Oke. Terus kemudian saya bilang sama anak saya, maunya kamu apa? Alhamdulillah. Berapa kamu? Ya, saya mau begini. Oke, nah kita kan banyak uang lah. Tangan dulu dong, kalau kamu dong.
Amin. Jadi kalau kita bilang kita nggak ada duit, makanya nggak ada duit terus. Afirmasi. Iya, Allah langsung bilang, wah siaran kurang ajar nih. Iya kan? Iya, harus kita bilang begitu. Pokoknya jangan pernah ada kata-kata kita nggak punya uang. Iya kan? Cuma kita agak cancel aja dikit. Kita saya udah udah merestart diri saya. Saya belum tahu anak-anak saya udah merestart juga nggak. Kadang-kadang nih kita tuh gengsi untuk bilang saya maafin dong, saya salah, ya kan? Gengsi. Ya sama sorry mohon maaf. Apa Big Brother kita Raider saya ngomong, ya kan? Dia sampai nangis sama saya ngomong. Lu nggak bisa. Saya bilang meskipun gua anak kecil, gua bilang, lu pokoknya waktu itu sama sorry Om Sari, Om Sari, lu nggak bisa, lu pokoknya harus baik sama saya, harus ngomong gini nggak bisa. Masalah kalau umpamanya kita simpen dia akan terus begini, sampai kita mati. Akhirnya apa? Karena dosanya masing-masing kena. Buang cepet-cepet. Ya. Anak-anak sekarang apa lagi? Kalau ngomong sama orang tuanya, dulu kita begini ngomong sama orang tua. Sekarang begini. Nah kita sekarang yang udah kayak saya, Sari, Papa semua, begitu mamanya ngomongin kita begini juga. Jangan. Jangan dibeliin HP, Pak. Ya kayak tanya Om Sampara. Biarpun saya udah ini, saya tetap umpamanya begini umpamanya kayak besar juga. Kan tenang kalau orang-orang Iya. semua. Ya kan? Jadi gitu. Jadi intinya dalam hal ini kita pengen dari saya, dari kita, dari tante semuanya orang tua dengerin anaknya dengerin orang tua. Karena saya nggak punya bapak sama ibu lagi, orang tua saya ya tante Sina, tante Nur yang ada di Jakarta ya, Om Sampara. Kadang-kadang kita teleponin, kadang-kadang dia telepon saya nggak angkat. Tapi saya WA lagi, Om saya lagi sibuk lagi begini, betul kan? Saya ngomong begitu. Jadi saya sempetin sama kayak Om Sampara. Terakhir 2 minggu sebelum menikah kita ketemu kan, kalau saya datang ke Jepang, saya ajak kita bertiga ngobrol apa keinginannya kita, anak-anak bagaimana, apa segala macam. Saya bilang insya Allah doain aja kita sekeluarganya dia semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kita Cakra thank you udah datang kumpul minimal kamu ada di WA dengerin apa ya. Terus kemudian nih saran saya nih, kalau ada yang aneh apa segala macam nggak usah dibahas. Sambelnya mana Mbak? Nggak usah dibahas. Sambelannya Kenapa? Kalau kita bahas itu kan panjang. Akhirnya semua ini nggak senang apa segala macam. Saya pernah tuh kejadian begitu. Tapi udah stop dulu semuanya. Ya karena kita umur inget mati ntar begitu ada masalah wah udah nggak ada ini lagi. Mumpung kumpul Al-Fatihah untuk para almarhum. Kita bacain doa buat mereka semua. Ya stop ya. Jadi saya ulangi lagi. Bir, Bapi, ingat ya kita bersaudara. Ya semua kita di sini bersaudara. Jangan pernah ada lagi ada unek-unek di sini nggak suka apa. Kalau umpamanya gue benci kelakuan dia gitu, wah nggak bisa. Buang jauh-jauh itu. Kita bersaudara. Kita doain aja. Mudah-mudahan dia akan lebih baik lagi begini. Nggak usah kita balas. Biarin aja dia kesanggup apa segala macam. Udah gua gak mau kenal lagi sama dia. Jangan pernah begitu. Hidup ini singkat deh, sister ya, cuma sekali. Udah. Saya aja nih terus terang, adik-adik saya kan galak-galak tuh. Saya cuma marah terus. Bukan galak banget. Iya, berani apa lagi? Saya kalau di ini, saya diemin aja. Karena kenapa? Bukan yang waras yang ngerti ya, bukan maksudnya begini. Saya harus lebih mengerti karena dia mungkin pusing dengan yang lain-lain, gitu kan? Saya nggak pusing yang lain lagi, saya ngerti deh. Oke, amanat saya aja kalau itu. Oke, ayah ngerti. Ingat, ayah tuh punya remunerasi saya bilang. Jadi mohon dibantu kamu juga mengerti saya, sama suami ya, sama istri ya. Jangan pernah ada lagi kalau kami habis berantem, cepat-cepat cari tempat yang bagus ya kan, ngobrolin sama dia baik-baik. Ya Cakra juga yang baru nih ya. Gitu. Laki istri. Iya. Harus satu malam ini. Oke, kita aja sebut ya. Om Rahman beserta istri, ya. Terus kemudian yang baru meninggal kan? Ini tante apa? Mia, Tante Mia sama. Om Iskandar, Om Iskandar. Terus Om Sabara, Tante Aminah, Tante Aminah. Om Nasir, Om Nasir. Om Nawir. Om Atis. Om Asis. Oke, ya. Oh, Hati, Hendra, Om Faisal, Faisal. Iya, Tiar. Ya Allah. Kami kirimkan Dodi. Oke. Ya Allah, kami kirimkan Al-Fatihah buat saudara-saudara kami yang telah mendahului kita, orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kami sekampung saudara, tante kita, ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita, keluarga-keluarga kita yang terdahulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburannya, diterangkan kuburannya. Al-Fatihah. Nah ini tolong Al-Fatihah saya koreksi kalau salah ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului dan juga yang saat ini sedang sakit dan tidak bisa hadir untuk
kesempatan acara yang spesial ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, amin. Yang sudah mendahului diberikan ketenangan dan diberikan derajat dan tempat yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara yang udah merayakan ulang tahun saya yang ulang tahun yang kemarin. Ya, terima kasih juga sudah hadir untuk acara ini. Semoga diberi kelancaran untuk acara ini. Oke, Ya, sekian dari saya. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Savana. Sampai sini. Terima kasih Om Reder dan Tante Ana. Hari ini. Kenyang, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat siang untuk semuanya.